Kesurupan merupakan situasi ketika seseorang dirasuki oleh hantu atau roh jahat. Untuk mengusir makhluk tersebut dilakukan sebuah ritual pengusiran setan yang kerap dikenal dengan istilah eksorsisme. Berbagai alasan timbul mengapa kesurupan bisa terjadi, mulai dari sebuah kutukan hingga adanya gangguan makhluk halus di sebuah tempat. Bahkan dalam beberapa kisah, fenomena ini sampai menelan korban jiwa lantaran terlalu besarnya energi dari hantu maupun roh jahat. Berikut ini 5 kasus kesurupan terparah sepanjang masa. Namun sebelumnya seperti biasa, silakan pastikan kamu sudah subscribe channel Wonderful Bless. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap update menarik dari kami. Annelies Michel. Annelies adalah gadis yang mengidap gangguan mental. Ia didiagnosis mengalami depresi serta halusinasi visual dan pendengaran. Karena situasi ini ia sempat dirawat di rumah sakit. Seiring waktu, gejalanya meningkat. Annelies mulai tidak suka dengan segala sesuatu yang berbau agama. Oleh karena itu, ia dan keluarga Katoliknya menganggap kalau dirinya dirasuki setan. Dimulai dari usia 22 tahun, Annelies melakukan eksorsisme secara Katolik selama 10 bulan. Hampir 70 eksorsisme dijalani secara rahasia di bawah perintah gereja. Pada Juli 1976, Annelies meninggal dunia. Hasil otopsi menyatakan bahwa kematiannya akibat kekurusan, kekurangan gizi, dan kelaparan di tangan pastor dan keluarganya. Sebab selama eksorsisme, konsultasi ke dokter dihentikan. Pastor didakwa dengan pembunuhan karena kelalaian dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan. Ia menjalani 6 bulan penjara dan 3 tahun masa percobaan. Kisah Annelies diangkat menjadi sebuah film, The Exorcism of Emily Rose, yang dirilis pada tahun 2005. Anne Ekland. Kerasukan Anne berlangsung selama beberapa tahun. Dimulai pada tahun 1912 ketika ia masih berusia 14 tahun. Kasus kesurupan Anne datang dari kutukan yang dibawa oleh ayahnya dan tantenya sendiri, Mina. Rupanya Mina adalah seorang penyihir yang menambahkan ramuan herbal dengan mantra iblis pada makanan Anne. Eksorsisme pertama dilakukan pada tahun 1912 dan berhasil, yang sayangnya hanya untuk sementara. Selang 16 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1928, Anne dirasuki oleh lebih banyak setan. Lalu eksorsisme keduanya diadakan di sebuah biara di Iowa, Amerika Serikat dan berlangsung 3 sesi. Kali ini eksorsismenya sangat melelahkan sehingga merusak tubuh Anne. Pada akhirnya memang setan-setan berhasil diusir, namun tidak sepenuhnya hilang dari jiwa Anne. Ia melanjutkan kehidupan dengan kerasukan yang lebih ringan daripada sebelumnya. Poltergeist keluarga Small. Poltergeist merupakan fenomena ketika sebuah benda dirasuki oleh setan. Fenomena ini pernah menimpa rumah keluarga Small di Pennsylvania. Awalnya paranormal profesional dan pastor menganggap tidak ada yang aneh dari hunian tersebut. Namun penyelidik paranormal Ed dan Lauren Warren mengklaim rumah keluarga Small dihuni oleh iblis yang sangat kuat. Mereka melakukan eksorsisme untuk menghilangkan bayangan gelap di rumah itu. Eksorsisme itu sayangnya tidak membuahkan hasil. Sederet gangguan dari setan terus berdatangan, dari benturan keras, bau busuk, kasur terguncang,
serangan fisik dan seksual kepada salah satu anggota keluarga, hingga anjing mereka pun dilempar ke tembok. Pada tahun 1986, keluarga Smul mengungkapkan bahwa rumahnya telah kembali ke kondisi normal berkat bantuan doa yang intens. Walaupun begitu, sang ibu mengatakan masih ada kejadian aneh pada tahun 1987. Roland Doe. Roland mulai mengetahui tentang iblis dan kawanannya pada usia 13 tahun setelah tantenya meninggal dunia. Ia mencoba papan roh untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga yang telah tiada. Alih-alih mengundang tantenya, ia malah mengajak sesuatu yang lebih jahat. Sejak itu keluarga Roland dihantui oleh kejadian aneh, termasuk suara-suara asing, perabotan bergerak sendiri, dan benda-benda melayang. Mereka memutuskan untuk memanggil pastor Lutheran. Setelah memantau perilaku Roland, Lutheran mengatakan bahwa Roland harus menemui seorang imam Katolik. Selama eksorsisme, Roland menyayat lengan imam Katolik dengan pertempat tidur untuk menghentikan ritual lebih lanjut. Keluarga lalu pindah ke Saint Louis untuk mendatangi 3 imam lagi dan menjalani sekitar 30 eksorsisme. Selama kerasukan, Roland mendapatkan pesan misterius di kulitnya, suara serak, dan kekuatan yang ekstrim. Untungnya Roland berhasil dibebaskan dari roh jahat tanpa mengingat kejadian itu. David Berkowitz. Dikenal sebagai pembunuh berantai pada masanya, David mengaku bahwa bukan dia yang melakukan pembunuhan, melainkan setan yang merasuki jiwanya. Di antara tahun 1976 dan 1977, David melukai 7 orang dan membunuh 6 orang. David bahkan mempunyai julukan kepada sisi jahatnya bernama Papa Sam. Hal ini ia tuliskan dalam surat-surat yang ia tinggalkan di tempat kejadian pembunuhan. Setelah ditangkap, barulah terungkap bahwa Sam adalah anjing tetangganya, yaitu Samkar. Dalam buku harian penjaranya, ia mengklaim bahwa hewan itu dirasuki oleh seorang pria berusia 6.000 tahun bernama Sam, seorang pecandu alkohol yang mengonsumsi darah manusia. David juga mengaku roh itu menguncinya di loteng dan menyuruhnya untuk membunuh melalui anjing. David menulis bahwa roh itu memerintahkan untuk membunuh lewat anjingnya seperti biasa yang dia lakukan. Selain itu, David pun mengungkapkan kekhawatirannya bahwa suatu saat nanti Papa Sam akan berevolusi menjadi humanoid atau iblis dalam keadaan yang lebih lengkap. Seram juga ya kisah-kisah kesurupan tadi. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat.